Halo Konhumas, bersama saya Bribtu Gendis Purba. Nah, hari ini kita sedang berada di salah satu tempat rehabilitasi yang ada di Kota Medan, yaitu Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia. Nah, saat ini kita akan bincang-bincang menarik nih sama salah seorang staf yang ada di tempat ini, di staf rehabilitasi narkotika Fokus Indonesia, yaitu Sis Nia Lubis, yang dulunya merupakan seorang residen atau mantan pengguna narkotika ya Kak ya. Halo. Halo. Selamat sore kali ya. Sehat nih? Sehat alhamdulillah. Kira-kira perasaannya hari ini gimana nih? Hari ini feeling saya ini good. Good ya, kayak yang tadi Iya. kegiatan yang ada di atas ya. Oke, mungkin aku akan tanya-tanya sedikit nih, Sis, mengenai profil daripada Sis Nia sendiri. Nah, Sis Nia sendiri nih kira-kira sebelum menjadi seorang pengguna, dulunya bekerja sebagai apa nih? Nah, saya dulu saya kebetulan tamatan dari pelayaran, salah satu pelayaran swasta yang ada di Kota Medan. Di Kota Medan. Kota Medan. Kemudian saya bekerja di perusahaan pelayaran swasta juga, dan ada kurang lebih 8 tahun saya berkarya di bidang tersebut. Kemudian, oke. Ternyata ini menarik nih. Ternyata Sis Nia ini seorang pekerja di pelayaran dan sudah bekerja 8 tahun. Iya, kurang lebih. Oke. Sudah menikah? Hampir menikah. Hampir menikah. Sebelum Oke, hampir menikah. Terus boleh dilanjutkan lagi. Oke. Setelah saya bekerja, mungkin itu tadi banyak tuh permasalahan-permasalahan ya yang ada dalam kehidupan kita yang kita tidak mampu mengendalikannya. Kemudian kita larinya ke narkoba gitu. Oh gitu. Boleh ini enggak? Kita mungkin akan membuka sedikit ini ya, sedikit cerita lalu gitu. Boleh diceritain nggak sih awal perkenalan dengan narkoba itu sendiri? Oke, baik. Kalau untuk saya sendiri tuh, saya kenal narkoba di 2009 tuh, waktu saya masa zaman sekolah. Tapi kan kalau kita kenal narkoba tuh tidak menjadi pecandu berat tuh, itu ada fase-fasenya juga. Yang disebut mungkin kalau dulu saya tuh 2009 saya mungkin hanya kalau istilahnya dalam rehabilitasi itu sebagai pengguna recreation, itu kan hanya digunakan kayak kita malam minggu, ada acara pesta atau party lah gitu kan, enggak setiap hari. Nah setelah itu saya berhenti, kemudian saya kuliah, bekerja lagi, kemudian saya jatuh tuh di dunia narkoba. Oke. Kira-kira apa nih yang menyebabkan? Nah pasti ada nih, kita nggak akan bisa pungkiri, pasti ada penyebab untuk bisa masuk ke dunia itu. Bener sekali. Jadi boleh gini, diceritain nggak? Siap. Ini ya mungkin buat orang-orang juga, saya tuh nggak pernah menyalahkan orang lain atau siapapun ketika saya jatuh. Betul. Saya tetap menyalahkan diri saya sendiri. Iya, karena itu memang atas kuasa diri kita ya. Benar. Kan? Jadi apapun yang kita ambil, keputusan itu berdasarkan pilihan kita sendiri, gitu kan. Jadi artinya apa? Ketika kita jatuh di dalam dunia narkoba atau di dalam dunia hitam, dunia yang tidak benar, artinya apa? Kita tidak mampu mengendalikan perasaan atau keadaan yang tidak kita inginkan. Hingga kita larinya ke narkoba atau ke dunia-dunia yang memang tidak dibenarkan di Indonesia kita ini begitu. Oke. Ini menarik nih. Apa ya? Cukup membuat saya ingin banyak bertanya, karena memang dari Sis Nia-nya sendiri sepertinya sudah berdamai ya dengan dirinya sendiri, sudah melihat dunia ini jauh lebih baik daripada ketika ada di dalam dunia tersebut. Pastinya kayak gitu ya. Benar sekali, Mbak. Benar sekali. Jadi artinya itu jauh sekali ya dari arti kita lebih baiknya ketika kita waras nih gitu. Jadi menurut saya sendiri untuk menjadi orang yang waras itu sulit gitu. Jadi berhentilah untuk menggunakan narkoba. Menurut saya itu seperti itu. Ketika kita sudah menjadi waras, disitulah kita baru bisa merasakan atau berbuat dengan apa yang kita bisa lakukan gitu. Menjadi manusia yang berproduktif, saya rasa begitu. Jadi ketika di dunia narkoba atau kita mengkonsumsi narkoba, sebenarnya kita itu nggak menjadi manusia yang sebenarnya gitu. Kita tuh hanya mengaplikasikan ataupun mengekspresikan dengan zat yang kita gunakan. Itu menurut saya ya. Nah, apa sih yang dirasakan Sis ketika menggunakan narkotika itu sampai akhirnya ada bahasa candu gitu? Candu, oke, baik. Jadi kalau artinya yang kita rasakan ketika kita menggunakan narkoba itu perasaan kita itu menyenangkan gitu. Karena doping itu kan
semakin banyak tuh, semakin banyak yang kita rasakan. Jadi perasaan kita tuh happy aja, gitu. Kemudian kita menjadi aktif, yang harusnya itu tidak bekerja atau kita nyapu-nyapu atau ngepel-ngepel bisa 1 kali, ini mungkin 10 kali kita nggak kerasa gitu. Jadi otak itu bekerja atau dipaksakan terlalu berproduktif lah dia gitu. Hingga menyebabkan mungkin fungsi otak kita yang akhirnya dirusak gitu. Kalau untuk saya sendiri, kalau merasakan kenapa kita harus menggunakan narkoba gitu kemarin itu, karena ketika kita merasakan kita atau memakai narkoba, kita rasa tuh permasalahan kita itu hilang gitu, karena kita happy nih, nggak kenapa-kenapa gitu, I'm happy gitu kan. Ternyata kita salah. Iya benar. Ketika kita menggunakan narkoba, kita merasakan masalah kita hilang, itu tidak benar. Setelah kita sadar permasalahan itu bukan hilang, makin bertambah gitu. Itu sebenar-benarnya dari pengguna narkoba. Berapa lama sih Sisnia sendiri ini ada di dunia narkotika itu sendiri? Saya sendiri dari mungkin saya menjadi pecandu kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Nah, bisa sampai ada di tempat ini, bisa sampai direhabilitasi, itu gimana? Gimana ceritanya bisa masuk ke sini tahun berapa gitu kira-kira, dan kisahnya silahkan. Oke, baik Mbak. Kalau saya sendiri itu saya berada di rehabilitasi ini. Pertama saya menjalani proses atau program rehabilitasi di bulan Juni 2023 tahun lalu. Nah, kemudian saya selesai program kurang lebih 6 bulan. Setelah itu saya minta sama mungkin pimpinan dari rehab ini ya, saya berusaha untuk cari circle yang aman buat saya sendiri. Gitu. Karena saya tahu kemampuan saya atau potensi saya ketika saya di luar, saya tahu saya nggak mampu nih. Gitu. Akan ada kemungkinan untuk bisa kembali ke situ lagi? Iya, akan ada kemungkinan kita bisa kembali lagi. Jadi buat saya yang perlu memperkuat diri lah gitu. Jadi kayak harus jadi kuat dulu, harus jadi kayak strong lagi lah, baru bisa kayak berproduktif di luar gitu. Akhirnya memilih menjadi staf di sini. Akhirnya begitu. Dikasih kesempatan juga sama pihak rehabilitasi ini. Ya udah coba nih di sini, di dunia yang di circle yang benar-benar dari kata jauh dari narkoba lah gitu. Di circle aman lah kalau istilah dari Bro itu sendiri, circle aman nih di sini gitu. Gitu. Nah, impact yang dirasain nih yang paling besar, yang paling mengubah dari Sisnia sendiri nih, apa kira-kira ketika ada di tempat ini, ketika di rehab itu kemarin? Oke, ketika di sini atau di rehab ini kan impact dalam diri saya itu banyak, Mbak. Jadi sama seperti slogan ini. Jadi saya nggak ngerasa menjadi manusia pada fitrahnya gitu. Jadi kan di sini slogannya memitrahkan manusia pada mulanya kan gitu. Jadi saya ngerasa saya kayak kemana sih saya gitu, diri saya kemana sih gitu. Di sini saya belajar lagi mencari di mana jati diri saya sebelumnya gitu. Karena ketika saya menjadi pengguna narkoba, saya ngerasa itu bukan diri saya lagi gitu. Itu impact paling besar dalam diri saya. Kemudian banyak aktivitas baru yang mungkin saya dulu pernah lakukan di sini menjadi lebih baik lagi. Contohnya kayak ibadah, kayak olahraga, kayak bersih-bersih. Kemudian kayak belajar slogan-slogan atau kata-kata motivasi. Banyak juga dengar sharing-sharing atau konseling dari para pemimpin di sini atau dari rekan-rekan di sini. Jadi itu membawa pengaruh baik buat saya. Iya, pasti itu memberikan energi positif ya. Itu dia. Positive vibe gitu ya. Pasti. Nah, perbedaan ketika Sisnia datang dan ketika kembali, ketika sudah dinyatakan bebas nih dari narkoba ini, apa sih perbedaan yang paling dirasain gitu? Perbedaan yang paling saya rasain ketika saya dibebaskan dari sini. Ketika datang dulu nih, pas datang ke sini gimana sih rasanya gitu? Gitu ya, oke. Pertama kali tuh saya datang di sini tuh mungkin yang pertama mungkin dari ibu saya sendiri yang mungkin sudah lelah gitu ya, dari keluarga sendiri. Kemudian saya bilang, saya afirmasi kata sama diri saya bahwasanya ya udah di sini tempatnya berubah. Karena dari dulu ketika saya menjadi pengguna narkoba, Mbak, saya beneran setiap hari tuh nggak pernah ngerasain sadar gitu kan, kayak nggak pernah ngerasain bener-bener orang gitu kan. Tapi saya nggak pernah ngerasain tenang. Jadi memang dalam diri saya ada satu kata yang saya bilang, Tuhan kasih aku satu lingkungan baru sih yang bisa buat aku berubah gitu. Dan ternyata Tuhan itu maha baik. Ketika kita benar-benar berlumuran dosa, dia masih kasih kesempatan circle yang baik. Inilah dia tadi doa tadi terjawab.
Ketika akhirnya bebas, saya bersyukur ya. Saya bersyukur banyak sekali lah kayak perbedaan yang saya lakukan dulu sebagai saya pengguna setelah saya menjalani program. Kemudian ya keluarga senang lah dengan perubahan dalam diri saya gitu. Ya gitu Mbak. Ya kelihatan ya udah jadi jauh lebih positif, jauh lebih bisa menghargai diri sendiri gitu ya, bener. Sis ya. Oke, mungkin oh ya aku agak kepo nih bertanya. Sebagai seorang mantan pengguna, bisa nggak sih Sis Nia itu ngelihat orang, oh nih orang make nih gitu, atau wah nih orang pengguna nih, bisa nggak sih? Karena mungkin kita udah pernah ngerasain hal yang sama ya. Dari melihat aja itu bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Jadi udah nampak sih gerak-geriknya gitu. Gimana cara bicaranya, pokoknya body language-nya nampak sih gitu kan. Ternyata memang orang yang udah lebih dulu nyebur gitu. Pasti udah lebih tahu ya. Oke, mungkin ini yang terakhir sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, perjumpaan kita yang singkat yang memberikan cerita yang menarik. Ada nggak sih kira-kira pesan nih untuk anak-anak muda, untuk masyarakat di luar sana yang masih ibarat masih bersih nih, atau mungkin yang agak-agak udah mulai masuk ke dunia nih, ada nggak sih pesan-pesan dari seorang mantan pengguna? Silakan di kamera disampaikan. Oke, buat semua teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin masih menggunakan atau ingin menggunakan atau saat ini sedang menggunakan dan masih menjadi pecandu dalam penggunaannya, ya berhentilah dari sekarang, karena menuju waras itu susah gitu. Menuju waras itu berat, dan kewarasan itu berarti sangat berarti buat diri kita sendiri gitu. Itu aja sih. Jadi kalau untuk teman-teman yang ada di luar, berhentilah, karena narkoba itu bukan menghilangkan permasalahan yang ada dalam diri kita, tetapi narkoba itu adalah satu jembatan atau satu sumur lubang yang bisa membuat masalah kita itu menjadi besar dan membesar, tidak akan pernah berhenti permasalahannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Tepuk tangan dulu dong ya di belakang. Nah oke, mungkin itu kali ya, apa namanya, belajar untuk lebih menghargai diri sendiri, untuk tidak masuk ke dunia yang seperti itu. Oke, Sis Nia makasih banyak untuk cerita menariknya, untuk pengalaman baiknya. Semoga itu menginspirasi banyak orang di luar sana. Nah Kak Numa, saya Bribtu Genis Purba, terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini dan salam presisi.